Jangan lupa untuk dukung channel ini ya. Terima kasih. Oke guys, jadi di sini gue akan ngejelasin soal retik yang emang gue pelihara lumayan sih, udah sekitar 3 bulan ya. Itu retik piton normal ya. Tapi dia kalau dibilang normal sih secara genetik ya. Tapi kalau secara apa besarnya mungkin dia nanti bakal jadi dwarf, karena banyak di literasi mereka masuk ke dwarf ya. Ini salah satu retik kebagian Indonesia dari Kepulauan Ternate, Maluku Utara. Oke, di sini gue bakal ngejelasin bedanya antara Ternate dengan kepulauan-kepulauan yang lain ya, atau dari mainland. Kalau dari mainland kebanyakan di daerah Jawa, Kalimantan, Sumatera, mereka merupakan retik-retik yang besar ya. Kecuali mungkin kadang ada yang pertumbuhannya agak lambat, itu bisa jadi karena faktor kemudahan indukan dan segala macam lah, banyak faktor. Tapi kalau secara normal sendiri, retik-retik dwarf itu adanya di kepulauan-kepulauan. Salah satunya adalah Ternate ini. Nah, bedanya antara Ternate dan yang lain yaitu mungkin di motif sampingnya ya. Kita bisa lihat di motif sampingnya sini, dia punya pattern tegak lurus, petang kuningnya ya, kita lihat di sini tegak lurus. Terus di motif depannya, di motif depannya kita lihat dia membentuk rantai ya guys. Coba kita lihat tuh, dia membentuk rantai. Kadang ada juga yang rantainya terputus dan segala macem lah, tapi kebetulan gue dapet kipan yang lumayan buat gue sih oke lah. Nah, untuk perawatannya sendiri mungkin hampir sama kayak retik-retik yang lain ya, cuman kalau gue lebih ngutamain memang retik itu galak dulu di kandang, karena itu nanti berkaitan tentang nafsu makan dan lain-lain lah ya. Jadi buat gue sih pribadi, jadi untuk retik sendiri harus galak di kandang agar dia makan gitu ya. Nah ini awal-awal datang nggak kayak gini guys, jadi karakternya masih suka lari dan segala macem. Tapi karena gue berusaha untuk apa ya, mengenali makan dulu sih yang penting. Yang pertama itu makan dulu, terus dia juga nggak dehidrasi dan segala macem. Itu gue pengaruh kandang juga, jadi nggak terlalu kering, harus ada air gitu ya. Jadi dia juga nyaman di kandangnya sendiri gitu. Ini juga masih defense kandang sih, tapi ya kalau untuk ukuran retik kepulauan, apalagi Ternate yang terkenal bengis ya, nah ini udah lumayan lah buat gue ya, buat gue pribadi gitu. Nah, oh iya, ada yang suka nanya juga ya, kenapa sih retik itu gampang stres dan segala macam. Mungkin bukan karena gampang stres ya, tapi karena kita nggak tahu cara untuk membuat dia nyaman aja sih menurut gue. Jadi uh, banyak kan yang apa ya, banyak yang kurang aware sama peliharaan sendiri gitu ya. Jadi usahakan kandangnya bersih dan segala macam. Setiap pup atau setiap ini langsung ganti kalau ukuran segini ya. Tapi kalau untuk ukuran yang lebih besar mungkin bisa bisa ya berkali-kali, agak lama lah ya, bukan berkali-kali tapi agak lama gitu. Nah, eh, ini koleksi gua dari 2021 ini. Nah, itu sekitar 3 bulanan gua rawat. Dan dia udah bisa, alhamdulillah udah bisa ya gue bilang, ya kalau orang bilang anteng lah ya gitu. Tapi ya masih gue usahain untuk defense kandang, karena itu untuk makannya dia biar bagus gitu. Selama di gue sih selalu gue apa, makannya sih sampai saat ini, sampai gue piara ini masih mencit gitu ya. Tapi nanti agak besaran sedikit, mungkin gue coba kasih yang lain biar dia nggak ketergantungan dengan salah satu makanan gitu ya. Terus mungkin yang hampir sama seperti ini banyak juga di pulau-pulau lain gitu ya, di Seram, terus ada juga di Pulau Gebe gitu ya. Terus di Halmahera juga ya seperti ini. Ciri utamanya
Kalau untuk Ternate dan retik-retik Malukuan gitu ya, Maluku Utara terutama, itu dia di garis sampingnya sini ya. Jadi ya itu yang gue bilang pattern tegak lurus, lalu di ini terus di bawahnya ya. Di bawahnya dia agak kehitaman gitu ya. Oke, sekian dari gua dulu pengenalan untuk retiknya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.